Assalamualaikum. Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam para akademisi. Kita bertemu lagi tentunya di dalam channel saya, channel Uni Ega. Oke, untuk video kali ini kita masih membicarakan tentang metodologi penelitian. Jadi untuk video kali ini kita akan membahas tentang instrumen penelitian. Nah, baik instrumen kualitatif dan maupun instrumen kuantitatif. Oleh karena itu, baik Sobat Akademia, jangan lupa untuk subscribe, like, share, and comment untuk meninggalkan jejak dan supaya mendapatkan notifikasi info terbaru dari akun channel ini. Baik teman-teman Akademia, nah untuk video kali ini kita memang membahas tentang instrumen penelitian yang mana kita harus tahu dulu apa sih itu instrumen. Nah, instrumen itu berarti adalah alat yang tujuannya untuk mengumpulkan data. Nah, kita harus mengenal dulu instrumen penelitian. Nah, instrumen penelitian sebenarnya itu didesain untuk sebuah tujuan dan tidak digunakan di penelitian yang lain karena tujuan dan mekanisme kerja pada setiap teknik penelitian akan berbeda-beda. Maka dari itulah, susunan satu instrumen akan berbeda dengan instrumen yang digunakan untuk penelitian lainnya. Untuk penelitian kuantitatif sendiri, pada umumnya instrumen yang digunakan berasal dari pengembangan atas penjabaran variabel penelitian dari teori-teori yang akan diuji pada penelitian yang sedang kita kerjakan. Dalam memilih suatu instrumen yang akan kita gunakan dalam penelitian, prinsip utamanya adalah memahami tujuan penelitian yang dilakukan, sehingga nantinya kita bisa lebih tepat dalam memilih instrumen yang mampu mengantarkan tujuan penelitian dan menjawab rumusan masalah. Fungsi dari instrumen itu sendiri dalam penelitian, yang pertama sebagai alat pencatat informasi yang disampaikan responden. Yang kedua, alat mengorganisasi proses wawancara. Yang ketiga adalah alat evakuasi performa pekerjaan penelitian. Nah, hal penting dalam instrumen saat kita menulis bab-bab ataupun subbab dari instrumen penelitian, maka jelaskanlah alasannya kenapa kita memilih instrumen yang kita gunakan tersebut. Karena akan berkaitan langsung dengan penjabaran variabel dalam ruang lingkup penelitian. Nah, jelaskan saja alasan pemilihan instrumen, bagaimana proses pengembangan instrumen, pengembangan setiap pertanyaan ataupun pernyataan, teknik pemberian skor ataupun nilai yang dalam arti kata pembobotan, dan lain sebagainya. Jika kita memilih pendekatan melakukan penelitian kuantitatif, maka pemahaman kita atas validasi dan reliabilitas instrumen itu adalah syarat mutlaknya. Instrumen yang akan digunakan pada penelitian kuantitatif hendaknya diuji terlebih dahulu validitas dan reliabilitasnya. Apalagi dalam penelitian kuantitatif itu hasil dari pengujian validitas dan reliabilitasnya bisa berubah jumlah pertanyaan dan pernyataan yang akan kita uji. Nah, hal itu mungkin dikarenakan adanya pernyataan atau pertanyaan yang hasilnya tidak valid atau reliabilitasnya rendah. Kita masuk dulu pada apa sih itu validitas dan reliabilitas. Nah, validitas itu menurut Wagiran itu ada gambarannya. Validitas isi, di mana validitas isi itu tanpa teknik statistik, contohnya kurikulum, tampang. Dan cara validasi menggunakan kisi-kisi atau konsultasi ahli atau para pakar. Yang kedua, validitas kriteria. Nah, yang pertama tadi validitas isi, yang kedua adalah validitas kriteria. Validitas kriteria itu menggunakan korelasi produk momen. Nah, contohnya adalah empirik, prediktif, atau kongruen. Nah, cara validitas dengan mengkorelasi dengan data yang masa yang akan datang. Yang ketiga adalah validitas konstruk atau faktor, di mana ini merupakan analisis faktor atau perbutir. Nah, cara validitas dengan mengkorelasikan skor butir dengan skor total. Nah, itu tadi 3 validitas. Selanjutnya ada reliabilitas.
Nah, reliabilitas juga ada 3. Yang pertama, konsistensi internal, di mana konsistensi internal ini adalah data ordinal dan nominal. Caranya dengan menguji satu kali kedua data tersebut ya, atau diestimasi reliabilitasnya dengan 3 kali tes. 3 tes 1 kali. Nah, beri skor dibelah 2 dan diestimasi, di mana konsistensi internal menggunakan teknik koefisien alfa atau KR20 dan KR21. Yang kedua, stabilitas atau menggunakan teknik product moment dan korelasi intrakelas. Caranya dengan melakukan tes 2 kali dengan pertanyaan yang sama, lalu korelasikan hasilnya. Yang ketiga adalah equivalent, menggunakan teknik dan cara yang sama dengan stabilitas, menggunakan teknik product moment dan korelasi intrakelas. Nah, apa saja syarat dari instrumen penelitian? Syarat dari instrumen penelitian itu yang pertama adalah akurat atau akurasi. Akurasi itu berkaitan dengan validitas. Yang kedua adalah persisi, di mana persisi ini lebih berkaitan dengan reliabilitas atau kemampuan instrumen dalam memberi kesesuaian hasil pengulangan pengukuran. Yang ketiga adalah sensitivitas, yaitu kepekaan, berkaitan dengan penggunaan instrumen untuk mendeteksi variabel yang mengalami perubahan, sehingga semakin kecil perubahannya maka instrumen yang digunakan harus semakin peka. Kita bisa memilih beberapa penggunaan instrumen. Yang pertama, gunakan instrumen yang sudah resmi atau baku, yaitu instrumen yang sudah digunakan dan dikembangkan oleh peneliti sebelumnya, karena instrumen tersebut sudah teruji atau dapat dikatakan telah memenuhi persyaratan uji validitas dan reliabilitas. Yang kedua, modifikasi instrumen yang sudah ada atau sudah digunakan sebelumnya. Maka dari itu, kita perlu melakukan uji coba instrumen penelitian guna menentukan kelayakannya dari segi validitas dan reliabilitasnya. Yang ketiga, pengembangan instrumen untuk mengumpulkan data penelitian. Seperti halnya pilihan kedua tadi, yaitu modifikasi instrumen, pilihan ini juga perlu dilakukan uji coba dalam kelayakan dari segi validitas dan reliabilitasnya. Nah, macam-macam instrumen penelitian, baik itu kuantitatif ataupun kualitatif. Yang pertama ada tes, yang kedua adalah kuesioner, yang ketiga kuesioner ini atau angket, yang ketiga adalah wawancara, yang keempat lembar observasi, selanjutnya catatan anekdot, catatan berkala, skala nilai, dan checklist. Nah, di dalam menyusun kuesioner kita harus memperhatikan beberapa hal. Yang pertama, pertanyaan tidak menyimpang dari arah atau isu yang akan kita capai oleh usulan penelitian atau biasanya tercantum dalam rumusan hipotesis. Yang kedua, pertanyaan hendaknya taktis dan strategis sehingga bisa menyaring informasi yang dibutuhkan responden. Yang ketiga, pertanyaan itu harus jelas rumusannya. Yang keempat, perhatikan arah yang akan dicapai dengan jelas agar butir-butir pertanyaan yang disusun itu akan lebih memadai dan menjawab rumusan masalah. Yang kelima, tentukan juga apakah akan menjadi tipe pertanyaan terbuka, tertutup, atau kombinasi dari keduanya. Yang keenam, buatlah pertanyaan dari yang ringan atau sifatnya umum, tidak langsung pada permasalahan pokok penelitian kita. Buat pertanyaan itu seperti step by step. Nah, sehingga nantinya data kita akan lebih lengkap, tidak hanya sekedar menjawab rumusan masalah penelitian kita. Yang ketujuh, susunlah pertanyaan dengan bahasa yang mudah dipahami oleh responden kita. Yang kedelapan, sesuaikan bahasa pertanyaan dengan karakter responden kita. Misalnya tidak menggunakan bahasa yang terlalu tinggi jika respondennya hanya lulusan SD atau SMP. Yang kesembilan, jika kita menggunakan tipe pertanyaan tertutup, maka untuk tiap butir pertanyaan dan jawaban haruslah identifikasi terlebih dahulu dan beri kode untuk memudahkan kita dalam mengolah data. Nah, ada beberapa bentuk instrumen atau teknik pengumpulan data.
dengan metode kuesioner, biasanya jenis instrumennya itu seperti kuesioner atau soal tes, lembar perintah, daftar cocok atau checklist, dan skala. Nah, tujuannya apa? Tujuannya untuk mengungkapkan potensi diri, biasanya untuk potensi diri dan unjuk kerja. Nah, jika kita menggunakan metode wawancara atau interview dan survei, biasanya jenis instrumennya adalah pedoman wawancara angket, daftar cocok atau checklist, dan inventory. Nah, tujuan pengungkapannya ini biasanya untuk mencari tahu motivasi, sikap, minat, dan hal-hal yang terkait afektif. Selanjutnya adalah metode pengamatan atau observasi, disertai dengan wawancara yang mendalam. Nah, jenis instrumennya lembar pengamatan, lembar penilaian, paduan pengamatan, panduan observasi catatan, daftar cocok atau checklist. Nah, biasanya ini jenis tujuan pengungkapannya untuk perilaku, kebiasaan, dan keterampilan. Nah, metode dokumentasi, di mana metode dokumentasi ini kalau untuk jenis instrumennya seperti daftar dokumen, daftar cocok atau checklist, dan tabel. Tujuan dari pengungkapan dari dokumentasi ini adalah data yang lalu. Nah, itu jenis metode instrumen dan teknik instrumennya yang akan bisa digunakan untuk penelitian. Nah, bagaimana cara menyusun instrumen penelitian? Cara menyusun instrumen penelitian dimulai dari mengkaji teori, dilanjutkan mendefinisikan operasional variabel, selanjutnya indikator penelitian dan penentuan butir-butir instrumen. Kemudian kita tinggal mengembangkan instrumennya. Caranya bagaimana? Yang pertama, susun spesifikasi alat ukur. Yang kedua, tulis pertanyaan atau kuesionernya. Yang ketiga, telaah pertanyaannya. Yang keempat, uji coba kuesionernya. Yang kelima, analisis butir instrumennya. Yang keenam, rakit instrumennya. Yang ketujuh, ukur instrumennya. Yang kedelapan, tafsir hasil penelitian. Nah, itulah tadi instrumen penelitian yang bisa digunakan dan yang bisa bermanfaat untuk penelitian teman-teman akademi. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum.